الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai syarah daripada ucapan Al-Muallif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan atau ditakutkan adalah seorang muwahhid yang dia itu lagi menempuh sebuah perjalanan tapi dia tidak memiliki senjata. Itu yang dikhawatirkan. Nah, kenapa dikhawatirkan? Karena dikhawatirkan nanti dia terjerumus atau terdampar dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang jahat atau orang-orang sesat yang mereka memiliki ilmu yang tujuannya untuk mengelabui manusia. Itu dikhawatirkan. Jadi usahakan dia muwahhid dan berilmu. Itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga muwahhid itu tidak harus ahlus-sunnah. Dalam artian, apakah ada selain ahlus-sunnah yang muwahhid? Ada. Nah, cuman alangkah bagusnya kalau dia itu muwahhid dan ahlus-sunnah. Dalam artian dia menuntut ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu, sehingga ketika ada syubhat dari kalangan ahlu batil, ahlu syirki, dia bisa menerpa dan juga bisa mematahkan syubhat-syubhat tersebut. Itu. Jadi beliau mengatakan apa? Wa innamal khawfu 'alal muwahhid, dan hanya saja yang dikhawatirkan atau ditakutkan terhadap orang yang muwahhid adalah alladzi yaslukut tariq wa laysa ma'asilah. Yang dia itu menempuh sebuah perjalanan tapi tidak memiliki senjata. Apa makna senjata sini? Al-ilm, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki al-ilm. Nah, barakallahu fikum. Dan insyaallah taala orang yang dia itu semangat di dalam menempuh perjalanannya dalam artian dia hendak mengetahui kebenaran, ya harus dihilangi dua perkara. Al-kibru wal ujub. Sifat kibr, sombong, wal ujub, bangga diri. Nah, membanggakan dirinya seakan-akan dia yang paling pintar sehingga tidak mau belajar lagi. Itu keliru besar. Tapi usahakan orang itu tawadhu, merendahkan diri seakan-akan dia tidak memiliki ilmu, tapi ternyata begitu mengucapkan dan melontarkan kata-kata, naam, tampak darinya bahwasanya dia memiliki ilmu. Itu lebih bagus keadaannya daripada dia sombong, menampakkan di hadapan manusia dia yang paling berilmu. Kemudian setelah itu, naam, disepelekan teman-teman yang lainnya. Kemudian mengejek teman-teman yang lainnya yang di bawahnya. Jangan. Itu semuanya bukan termasuk adab Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan termasuk adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Nah, tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Nah, barakallahu fiikum, berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, fa hadha mimma yujibu 'ala talabatil ilm. Ini sudah kemarin kita sebutkan ya, bahwasanya termasuk perkara yang wajib seorang itu menuntut ilmu. Disebabkan apa? Dikhawatirkan dia diterpa oleh syubhat, terdampar di pinggiran gara-gara syubhat. Itu yang dikhawatirkan. Naam. Kata beliau, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma arsala Mu'adzan ilal Yaman." Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ya, radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, qala lahu, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Barakallahu fikum. Siapa ahli kitab? Ahli kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Nah, jadi kalau dijumpai lafaz ahli kitab itu adalah al-Yahud wan Nasara. Barakallahu fikum. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ada sejelek-jelek makhluk. Na'udzubillah ya. Aywa. Berikutnya, min ajli an yasta'idda. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab." Sesungguhnya kamu nanti di Yaman itu mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Tujuannya apa? Tujuannya min ajli, dalam rangka an yasta'idda, agar Mu'adz bin Jabal itu bersiap-siap. Li'anna alladhina amamahu ahli kitab,
Karena di depan Mu'adz bin Jabal nanti di situ di Yaman ahlul kitab. Ahlul kitab itu seringnya pintar debat. Nah, mereka ngeyel, membangkang dan terkadang mendebat itu. Biar Mu'adz bin Jabal persiapan ya. Nah, barakallahu fikum. Wa ahlul ilm. Wa ahlul ilm. Nah, dalam artian ahlul kitab itu memiliki apa? Memiliki ilmu juga. Di hadapan Mu'adz bin Jabal nanti ada ahlul kitab, ahlul ilm. Ahlul ilm mereka maksudnya ya. Dari kalangan ahlul kitab juga ada yang memiliki ilmu. Nah, wa indahum hujjatun, bahkan di sisi mereka memiliki hujah-hujah. Wa indahum syubhatun ini. Dan mereka juga memiliki syubhat-syubhat, wa indahum talbis. Ini yang berbahaya. Mereka memiliki syubhat-syubhat, kemudian juga memiliki talbis, penyamaran. Nah, talbis membuat talbis. Nah, membuat penyamaran, orang tersamarkan. Nah, antara kebenaran dan kebatilan. Fala budda an yakuna Mu'adz radhiyallahu anhu ala istidadin. Maka harus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diperintahkan Rasulullah, beliau apa? Ala istidadin, berada di atas posisi yang istidad, persiapan. Min ajli, dalam rangka an yaquma bid-da'wah, untuk menegakkan dakwah. Jadi dakwah itu butuh ilmu ya. Barakallahu fikum, tidak seperti JT, jamaah tabligh, atau sering disebut juga jamaah kompor itu ya. Nah, mereka apa? Mereka dakwah terus. Dakwah ke Bangladesh, Thailand, India. Mereka banyak pasukannya, tapi ingat, bukan maksudnya kita menilai karena banyak itu benar, enggak. Mereka berdakwah tanpa ilmu. Hampir kebanyakan mereka kalau ditanya apa itu tauhid, Allah alam, enggak tahu. Na'udzubillah, apa itu la ilaha illallah, enggak tahu. Mereka memaknakan la ilaha illallah seperti orang awam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bayangkan itu. Bodohnya mereka. Jadi mereka itu ilmu itu malah diakhirkan, dakwah dulu baru berilmu, itu keliru besar. Seharusnya apa? Seharusnya sebagaimana tahapan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab di awal-awal Al-Usul Salasah. Semuanya hampir hafal semuanya ya. Pertama apa? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Kemudian kedua apa? Al-amal bih, beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaih, berdakwah, berilmu, beramal, berdakwah. Kemudian yang keempat apa? As-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas gangguan, rintangan, halangan yang diterpa atau yang dihadapi di dalam berdakwah. Itu. Jangan seperti jamaah kompor tadi itu, jamaah tabligh. Walaupun pakaiannya kadang sama ya. Terkadang perempuan juga pakai cadar, kemudian yang laki-laki juga berjenggot tapi ngerokok. Nah, ini bedanya. Sebagian mereka ya, enggak semuanya, sebagian mereka masih ngerokok, ada jenggotnya panjang itu, jenggotnya panjang pakai jubah tapi merokok. Nah, kata mereka merokok itu makruh hukumnya. Kalau banyak haram, kalau sedikit makruh. Nah, tapi kalau enggak ngerokok afdol. Nah, hati-hati itu. Paham ya? Kita katakan haram. Karena apa? Karena itu bisa membunuh diri, dalam artian walaupun tidak secara langsung itu adalah apa? Nah, adalah pembunuh. Nah, pembunuh berdarah dingin, dalam artian pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi ternyata bisa merusak apa paru-paru. Na'udzubillah itu. Nah, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan kamu melemparkan diri kalian dengan sebab tangan kalian kepada kebinasaan, jangan. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Bunuh diri dilarang. Naam. Man qatala nafsahu bisyai'in 'udhiba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab nanti hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Nah, sehingga harus berhati-hati ya. Jangan bermudah-mudahan dalam melangkah. Jadi orang berdakwah harus dengan ilmu. Nah, sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dikasih peringatan, dikasih bimbingan oleh Rasulullah. Wahai Mu'adz, kamu itu nanti kalau di Yaman akan berhadapan dengan ahlu kitab dan juga ahlul ilm dari kalangan mereka. Mereka memiliki hujah, memiliki syubhat seperti ini. Tujuannya apa tujuannya? Agar Mu'adz bin Jabal persiapan dengan ilmu. Min ajli an yaquma bid-da'wah, agar Mu'adz bin Jabal tegak untuk menegakkan dakwah di sana. Wa yaruddul batil, dan juga menghancurkan atau membantah kebatilan. Tsumma qala lahu, kemudian apa Rasulullah sarannya kepada Mu'adz bin Jabal? Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Tauhid. Perhatikan ini. Kemudian apakah saran Rasulullah? Rasulullah menyarankan, wahai Mu'adz, kamu nanti di sana engkau akan bertemu dengan kaum dari kalangan ahlu kitab. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka apa? Tauhid. Syahadatu alla ilaha illallah, dua persaksian. Syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini termasuk apa? Termasuk adalah awal ad-daruriyatul khams.
Paham ya? Awal 5 darurat yang harus kita jaga. Paham ya? Di sana ada ad-darurah al-khams, ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang darurat yang harus kita jaga. Apa itu? Pertama ad-din. Kedua adalah pertama adalah ad-din, yaitu agama. Harus kita jaga. Jangan sampai luntur, jangan sampai pudar agama ini. Dalam artian jangan sampai murtad, naudzubillah. Kemudian kedua apa? Setelah ad-din adalah an-nafs, jiwa kita. Ini juga perkara yang harus kita jaga, jiwa kita. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-ird. Al-irdu, apa irdu? Harga diri atau kehormatan, harus kita jaga juga. Kemudian yang keempat adalah al-mal. Di antaranya ada al-mal, harta, kita jaga juga. Jangan sampai diserahkan atau disumbangkan kepada perkara-perkara yang maksiat. Kemudian kelima adalah al-aql, akal. 5 ini harus kita jaga ya. Ini termasuk apa? Termasuk daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams. 5 perkara yang darurat yang harus kita jaga. Menjaga agama, menjaga akal agar akal tetap senantiasa continue di atas kebenaran, kemudian menjaga diri kita agar selamat dari api neraka, kemudian menjaga barakallahu fikum, menjaga harga diri kita, kehormatan kita, kemudian menjaga apa? Menjaga harta tadi. Menjaga harta, agama, akal, kehormatan, kemudian jiwa. 5 ini ya. Ad-din, an-nafs, al-aql, al-mal, al-ird. 5 ini termasuk daruriyatul khams. Barakallahu fikum. Mungkin dulu pernah kita membahas berkaitan masalah ini di mana? Di dalam Nawaqidul Islam. Dulu sempat kita sebutkan, bahwasanya daruriyatul khams itu dia di antaranya yang paling inti adalah apa? Syahadat alla ilaha illallah ini. Atau al-Islam di antaranya. Paham ya? Syahadah alla ilallah. Sehingga makna daruriyatul khams itu maknanya yang benar adalah kita itu 5 perkara tadi ya. Ad-dinu wal aqlu wal nafsu wal irdu wal mal. Kemudian apa? Ad-dinu wal nafsu wal aqlu wal mal wa nafsu. Itu wa nafsu. Ad-dinu wal aqlu wal mal. Kemudian apa? An-nafsu sama apa? Sama al-irdu tadi. 5 perkara ini adalah daruriyatul khams. Daruriyatul khams. Jadi agama, akal, jiwa, harta, kehormatan. Al-irdu, an-nafs, al-aql, al-mal. Kemudian ad-din. Itu. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya. Kata beliau di sini, maka pertama kali yang kamu jadikan atau kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dakwah tauhid yang pertama kali dakwahkan. Dan ini benar ya, dalam artian hampir semua anbiya mursalin, bahkan semuanya itu pertama kali apa yang mereka dakwahkan? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? An i'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Berikutnya, fahadha mimma yu'akkidu 'alal muwahhidin umuman. Ini termasuk perkara yang menguatkan terhadap orang-orang muwahhidin secara keumuman. Wa 'ala talabatul ilm. Talabah jamak dari talib ya. Dan bagi para penuntut ilmu khususan secara khusus. Talabah, talabatun jamak seperti kafir, kafarah. Kafir, kafarah, fajir, fajarah. Paham itu ya? Dari kafir, kafarah, fajir, fajarah, talib, talabah. Itu termasuk bab itu. Wa 'ala talabatul ilm khususan, dan terhadap para penuntut ilmu secara khusus. Wa 'ala du'ati ilallahi, dan juga peringatan atau penguat bagi para da'i ilallahi jalla wa ala bi sifatin akhas, dengan sifat yang lebih khusus, an yata'allamu ma yadfa'una bihil batil. Hendaklah mereka mempelajari dan mengerti apa yang akan mereka jadikan untuk membantah al-batil. Paham itu ya? Wa yansuruna bil haqq, yang mereka akan menolong dengannya kebenaran. Wa illa fa innahum sayanhazmun amama ayyi syubhatin tu'rad lahum. Dan jika tidak demikian, dalam artian mereka tidak memiliki ilmu, naudzubillah, fa innahum, maksudnya mereka sayunhazmun, mereka akan apa? Akan dihancurkan. Dalam artian al-muwahhidun itu akan dirobohkan. Akan dirobohkan apa? Akan roboh amama ayyi syubhah, di hadapan syubhat manapun. Tu'rad lahum, yang dipaparkan di hadapan di depan mereka. Paham itu ya? Yang diberikan, dipaparkan di hadapan mereka, syubhat itu akhirnya mereka apa?
yanhazimun, mereka terlumpuhkan atau terkalahkan. Maksudnya mereka siapa sih? Ahlu tauhid yang bodoh dari itu. Nah, tapi dia masih memiliki keutamaan karena apa? Ahlu tauhid, cuman kasihan. Nah, barakallahu fiik. Jadi harus menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Nah, berikutnya wal muskilatu idza ajza ad-da'iyatu ila Allah, dan muskilahnya apabila seorang da'i ila Allah itu telah lemah an yujiba ala syubhatil al-mulabbis amaman nas au ajabahu bijahlin. Ini perhatikan baik-baik ini. Yang jadi muskilah sekarang ini, jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan sekarang ini apabila seorang da'i ila Allah tersebut apa? Tidak mampu untuk membantah atau menjawab syubhatnya orang yang membuat talbis, ini yang berbahaya. Jadi ada orang ahlu syubhah di depan kita memamerkan atau memaparkan syubhat-syubhatnya seperti ini. Nah, seorang dai ini enggak mampu dia. Nah, terkalahkan gitu. Ya, tidak mampu amaman nas di hadapan manusia. Au ajabu bijahlin, atau karena dia gengsi, akhirnya jawab dengan kebodohan. Enggak demikian, seperti ini, padahal bodoh, enggak tahu ilmunya. Itu hati-hati. Wa hadza asyad, ini berbahaya lagi. Paham ini? Ini asyad, ini lebih berbahaya. Dalam artian berbahaya kenapa? Karena tidak berilmu dia menjawab, membantah itu berbahaya. Kenapa? Karena mudah dipatahkan nanti. Na'udzubillah ya, mudah dipatahkan. Wa la yata'aradu hadza ma'a qauli syekh, dan perkara ini tidak ada pertentangan dengan ucapan syekh wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'il musyrikin. Dan orang ami, orang awam dari kalangan muwahhidin itu bisa mengalahkan ribuan dari ulama musyrikin. Li'anal 'amiyal muwahhid, dikarenakan orang awam yang muwahhid, wa in kana kadzalika, walaupun demikian keadaannya, fa alaihil khauf min syarrihim. Nah, maka dia masih memiliki rasa takut dari kejelekan mereka. Wa akhadhal hadra, dan dia hendaklah apa? Hendaklah dia itu mengambil peringatan minhum. Berhati-hati. Akhadhal hadra, berhati-hati dari mereka. Na'am bi ta'allumi ilmin nafi'in syarannya. Ya. Sarannya apa? Dengan mempelajari ilmu nafi'. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu itu bagaikan apa tadi? Silah. Yang orang ketika memiliki silah senjata ilmu, dia akan berjalan di atas cahaya. Naam. Ya, sering kita ucapkan itu ya. Puisi atau pantun yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Nuniyah itu. Mudah dihafal dan ringkes. Apa itu? Bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Setelah kita tahu bahwasanya itu penyakit yang membunuh, bagaimana caranya biar kita tidak terkena gitu loh. Caranya belajar. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani, kata beliau. Bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh. Wa shifa'uhu, dan obatnya adalah apa? Amran, dua perkara. Fit tarkibi muttafiqani. Nah, dua perkara yang tersusun yang tidak akan terpisahkan. Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nasun minal Qur'ani aw nasun min sunnatin. Seperti itu. Nas itu dalil dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Tapi apa? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dan tabibnya, dokternya. Kenapa sih? Karena orangnya, barakallahu fikum, orang kalau sakit itu kan dia tahu obatnya. Mungkin obatnya ini, itu. Tapi sarannya dari mana untuk tahu bahasanya obatnya sekian, diminum sehari 3 kali, diminum sehari sekali, 2 kali? Dari dokter. Nah, dokternya itu yang akan mengarahkan nanti. Nah, dokternya Al-Quran dan Sunnah, barakallahu fikum, yang bisa mengarahkan Al-Quran dan Sunnah, yang bisa menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah siapa? Al-alim rabbani. Kata beliau apa? Wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dan dokternya yang akan apa? Akan memberikan arahan, bimbingan, memahamkan Al-Quran dan Sunnah kepada orang yang bodoh tersebut siapa? Al-alim rabbani, orang alim yang rabbani. Apa itu alim rabbani? Barakallahu fikum, huwal alim alladhi yurabbi an-nas atau yu'allimu an-nas na'am min sigharil ilm qabla kibarih. Itu al-alim rabbani itu adalah huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilm qabla kibarih. Itu orang yang mengajari manusia dari ilmu yang paling dasar sebelum ilmu yang tinggi. Itu apa maknanya? Tadarruj. Maknanya itu tadarruj sedikit demi sedikit. Nah, kenapa sih? Karena al-qalilu da'im khairun minal katsir munqati'. Karena sedikit tapi terus menerus, barakallahu fikum, perhatikan ini, sedikit tapi terus menerus itu lebih bagus keadaannya daripada apa? Daripada al-katsir munqati', daripada banyak tapi terputus. Nah, itu ingat-ingat ya. Itulah obatnya. Obatnya orang yang bodoh apa tadi? Al-Qur'an was sunnah. Kemudian siapa dokternya? Al-alim rabbani, para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyampaikan sesuai dengan apa? Ajaran salafu al-ummah. Naam. Berikutnya, wa qad istashkala ba'dul ikhwan hadhihi al-ibarah. Naam, sebagian ikhwah
Naam, ada iskal katanya. Ungkapan ini wahiyya qaulu syekh, yaitu ucapan syekh, wal ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haulal musyrikin. Orang awam dari kalangan muwahhidin itu bisa mengalahkan 1000 dari kalangan ulama orang-orang musyrikin. Nah, ini sebagian ikhwah iskal, kok bisa nih? Padahal orang ami bodoh loh. Orang awam bodoh dari kalangan muwahhidin kok bisa mengalahkan ribuan ulama orang-orang musyrikin kok bisa? Ma'a qawlihi, bersamaan ucapan beliau apa? Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu wasilah. Perhatikan ini. Jadi ada iskal ya. Yang pertama tadi, Syekh mengucapkan bahwasanya orang awam yang dari kalangan muwahhidin itu bisa mengalahkan ribuan dari ulama musyrikin. Tapi ternyata di akhir-akhir beliau mengatakan apa? Dan hanya saja yang dikhawatirkan, yang ditakutkan innamal khawfu 'alal muwahhid, terhadap orang muwahhid alladhi yasluku at-tariq, yang dia itu menempuh sebuah perjalanan wa laysa ma'ahu wasilah, yang dia tidak memiliki senjata. Tadi katanya bisa mengalahkan ribuan dari kalangan apa? Ulama musyrikin. Kok ternyata di akhir-akhir mengatakan apa? Dikhawatirkan kalau seandainya dia tidak memiliki senjata. Al-jawab, jawabannya kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wal jawab an hadzal iskal, jawaban dari iskal ini, anna Syekh rahimahullah taala, bahwasanya Syekh rahimahullah taala yaqsudu, menginginkan annal ami indahu fitrah salimah. Perhatikan ini. Bahwasanya orang awam yang dia memiliki fitrah salimah, memiliki fitrah yang masih suci, masih murni, belum tercampuri dengan apa? Pemikiran sesat. Yastangkir bihal batil, yang mana dia bisa mengingkari kebatilan dengan fitrah yang salimah tersebut. Amma ulama'ud dalal, adapun para ulama sesat, fafitruhum fasidah, maka fitrah-fitrah mereka rusak. Wa hujajuhum wahiyah, dan hujah-hujah mereka lemah. Fal ami yaghlibuhum bil fitrah salimah, ini maksudnya. Maka orang awam itu bisa mengalahkan mereka dengan apa sih? Dengan fitrah yang masih salimah, masih selamat. Nah, hatinya masih selamat. Paham ya? Hati yang selamat itu bagaimana? Nah, illa man atallaha biqalbin salim, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala nanti dengan hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat itu? Disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau menukilkan dari kalangan ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki. Perhatikan ya, al-qalbu as-salim, jadi hati yang selamat adalah apa? As-salimu minasyirki, yaitu hati yang selamat dari kesyirikan, wa minal bid'ati, dan selamat dari kebid'ahan. Al-mutmainnu ila sunnati. Paham itu ya? Dan dia itu lebih tenang kepada as-sunnah. Itu yang namanya hati yang selamat. Jadi apa? Al-qalbu as-salim huwa alladhi madza? Huwa alladhi hati yang selamat dari kesyirikan dan dari kebid'ahan, dan dia condong kepada as-sunnah itu. Paham ya? Al-qalbu as-salim huwa as-salimun minasyirki wal bid'ati al-mutmainni ila sunnah. Paham itu ya? Jadi maksudnya qalbu salim adalah apa? Adalah yang selamat dari kesyirikan dan kebid'ahan, serta dia itu tunduk dan tenang dengan as-sunnah. Itulah hati yang selamat. Itu dinukilkan dalam Fathul Qadir ya. Dalam Fathul Qadir. Nah, jadi Imam Syaukani menukilkan dari kalangan ahli tafsir bahwasanya al-qalbu as-salim illa man atallaha biqalbin salim, ay as-salimu minasyirki wal bid'ati al-mutmainni ila sunnah. Itu. Naam. Paham ya? Berikutnya. Naam, kata beliau di sini, jadi fal'ami yaghlibuhum bil fitrah salimah, maka orang awam itu bisa mengalahkan mereka dengan fitrah yang selamat tadi, min haitsul jumlah, dari makna keseluruhan, la min haitsul tafasil, tidak dilihat dari rincian-rinciannya. Kenapa? Karena terkadang orang awam yang bodoh juga terkalahkan itu loh ya. Tapi secara keumuman dengan fitrah yang salimah itu menang. Fal'amil muwahhid ahsan halan min ulama'il kalam wal mantiq, maka orang awam yang muwahhid itu lebih bagus keadaannya daripada para ulama kalam wal mantiq. Ulama kalam mantiq itu apa sih? Ulama falasifah yang sudah kita jelaskan berkali-kali, yang mereka memiliki ilmu filsafah, ilmu filosof itu, yang berusaha menghancurkan agama Islam dengan taktik atau dengan akal mereka, naudzubillah ya, dengan dibolak-balikkan fakta. Mereka berusaha menghancurkan agama Islam, naudzubillah. Itu ilmu kalam, ilmu ahlu kalam, ilmu mantik, ilmu falasifah itu hati-hati. La yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak bisa apa? Menghilangkan haus atau menghilangkan dahaga orang yang haus. Paham ya? La yashfi alilan wa la yarwi ghalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit,
tidak pula menghilangkan apa dahaga orang yang haus. Ya enggak ada faedahnya kan? Ewa. Nah, jadi mengilmui atau memiliki ilmu kalam itu tidak bermanfaat dan bodoh terhadap ilmu kalam tidak berbahaya. Tinggalkan aja ilmu kalam. Fa kitabullah ma taraka syai'an nahtaju ilaihi min umuri dinina illa wa bayyanahu lana. Perhatikan. Maka Al-Qur'an kitabullah tidaklah meninggalkan sedikit atau sesuatu nahtaju ilaihi yang kita butuhkan min umuri dinina dari perkara-perkara agama kita illa wa bayyanahu melainkan Al-Qur'an itu menjelaskannya lana kepada kita. Lakin akan tapi yahtaju minna ila tafaqquhin wa ta'allumin. Tapi walaupun demikian, na'am, kita masih butuh untuk mempelajari dan juga memahaminya. Paham itu maksudnya? Jadi dalam Al-Qur'an semua dijelaskan semuanya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman apa? Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami telah rinci dengan sebenar-benar rincian. Jadi jangan sampai kita mengingkari ayat tersebut. Nah, wa kadzalika nufasul ayat wal tastabina sabilul mujrimin. Dirinci semuanya. Nah, barakallahu fikum. Walau kana 'indaka silahun, kalau seandainya kamu memiliki senjata, walakin la ta'rif tashghilahu ini. Hati-hati. Senjata punya, Al-Qur'an punya, As-Sunnah punya, tapi apa? Walakin la ta'rif tashghilahu, tapi kamu tidak mampu untuk menggunakannya, enggak tahu. Gimana sih menggunakannya nih? Punya pistol, punya senjata tapi enggak bisa menggunakannya. Ya enggak ada faedahnya. Hafalan Al-Qur'an mungkin, hafal hadis mungkin, bahkan apa? Hafal Riyadhus Shalihin, hafal Arba'in Nawawiyah, hafal juga ini dan itu mungkin, tapi nggak bisa menggunakannya bagaimana? Ada faedahnya? Nggak ada faedahnya. Terus bagaimana? Kata beliau, walakin la ta'rif tashghilahu, tapi kamu tidak tahu menggunakannya, tidak tahu cara menggunakannya. Fa innahu la yadfa'ankal adu. Maka senjata yang kamu miliki itu tidak bisa menolak atau mengusir musuh. Paham maksudnya ya? Insyaallah paham ya maksudnya. Maksudnya itu kalau kalian punya ilmu, kita ini punya ilmu, hafal Al-Qur'an mungkin contohnya, hafal hadis mungkin, tapi enggak bisa menggunakannya sama aja. Sama aja enggak ada faedahnya kan? Sehingga ilmu itu penting. Paham ya? Di antara sana ada ilmu alat yang sangat penting bagi apa? Bagi para talabul ilm, bagi para talabatul ilm untuk mengeluarkan dalil atau mengeluarkan hadis-hadis atau ayat-ayat untuk istinbat. Apa di antaranya ilmunya? Ilmu usul. Jadi sana ada ilmu namanya usul fikih. Nah, itu termasuk ilmu penting yang bagaimana orang itu bisa mengeluarkan dalil dari perut-perut apa? Perut-perut dalil. Paham ya? Jadi perut-perut dalil dalam artian Al-Qur'an Sunnah itu ternyata digunakan untuk pendalilan ini, untuk itu. Dengan usul tadi, dengan ilmu usul. Nah, barakallahu fikum. Tapi itu adalah ilmu apa? Ilmu alat. Dalam artian wasilah. Nah, tapi penting juga ya karena banyak ya kita jumpai ya, hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah ternyata enggak bisa mengeluarkan dalilnya mana? Wallahu alam, padahal dia hafal. Ini banyak ya, ini bukan istilahnya apa? Kita pernah merasakan seperti itu. Dalam artian kita sudah hafal, mungkin. Kalau tanya gurunya, dalilnya mana? Wallahu alam. Padahal kita hafal itu, ayatnya hafal. Cuman karena tidak tahu cara pendalilannya itu loh. Nah itu. Setelah disebutkan sama gurunya, dalilnya adalah ini. Oh iya ya, anak ternyata sudah hafal. Hafal. Nah, bagaimana caranya dia biar bisa mengeluarkan bisa istinbat dari dalil dari Al-Qur'an Sunnah? Belajar di antara pelajari adalah apa? Ilmu usul tadi itu. Barakallahu fikum. Berikutnya. Kata beliau, wa kadzalikal Qur'an la yanfa' idza kana mahzuran. Demikian juga Al-Qur'an apabila ditinggalkan itu enggak bermanfaat. Wa kana al-iqbal ala ghairihi minal ulum. Dan apa? Wa kana al-iqbalu ala ghairihi minal ulum. Dan setelahnya dia harus perhatian penuh dari yang selainnya berupa ilmu-ilmu yang ada. Dalam artian apa? Dalam artian jangan mencukupkan apa? Cuman punya hafalan Al-Qur'an dan Sunnah saja, tapi harus dipelajari. Ya, dengan melalui apa? Melalui para asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah atau para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena kalau dia memiliki ilmu saja, memiliki senjata tapi tidak mampu untuk menggunakannya, tidak tahu cara menggunakannya, enggak ada faedahnya sama sekali. Barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sembarangan, jangan melangkah, jangan sampai kita melangkah tidak pada tempatnya. Barakallahu fikum. Sehingga ilmu diamalkan, didakwakan, kemudian sabar di atas dakwah tersebut. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.